Manfaatkan flushing atau pengurasan waduk Lodoyo dan Wlingi, warga sepanjang Sungai Brantas berburu ikan. Lakukan pemeriksaan kamar tahanan di lapas, petugas gabungan temukan senjata tajam. Menikmati kelezatan mie yang dicampur dengan gurihnya kuah kari spesial. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ita Yunika, inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sejumlah warga Kabupaten Blitar beramai-ramai mencari ikan di sepanjang Sungai Brantas. Mereka mencari ikan memanfaatkan momen flushing atau dibukanya pintu air bendungan. Sejumlah warga ini mencari ikan di sepanjang Sungai Brantas di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Mereka menggunakan alat seadanya menyusuri sungai demi mendapatkan ikan. Kegiatan mencari ikan itu rutin dilakukan oleh warga setiap jasa tirta melakukan flushing bendungan Wlingi dan Lodoyo Blitar. Meski petugas melarang karena membahayakan, namun warga tetap nekat untuk mencari ikan di aliran Sungai Brantas. Hasil tangkapannya bisa mereka jual ke tetangga atau diolah sendiri untuk dikonsumsi bersama keluarga. Berbagai macam, Pak. Yang namanya cari di sungai kan, macam-macam ikan ada. Komplit. Paling besar berapa kilo, Pak? Kira-kira ya 1,5 kilo, 1 kiloan lah. Jenis ikan apa itu? Bekel, nila, sama gurame biasanya yang banyak. Itu dijual atau untuk konsumsi sendiri? Ya biasanya nanti kalau petang sudah dibersihkan, kadang ya dijual sama tetangga yang membutuhkan. Tapi udah ada yang pesan ini tadi ya? Ada yang pesan. Ini dapat berapa kilo sampean? Perkiraan ini sekitar 15 lah. 15 kiloan. Menurut petugas, flushing merupakan pembukaan pintu air di dua bendungan Wlingi dan Lodoyo. Pembukaan pintu air dilakukan untuk membersihkan sedimentasi yang menumpuk di dua bendungan tersebut. Akibatnya, debit air Sungai Brantas akan meningkat dan aliran menjadi deras. Hal itu membuat ikan-ikan naik ke permukaan sehingga dimanfaatkan warga untuk berburu ikan. Meski petugas telah melarang warga untuk mendekati Sungai Brantas, namun warga tak menghiraukan peringatan tersebut. Untuk di Wlingi, rencana kita manfaat dari kegiatan flushing ini selain utamanya adalah menjaga atau mengembalikan volume kapasitas tampungan air waduk. Kalau kita lihat, masyarakat dengan kearifan lokalnya memanfaatkan kegiatan ini untuk mendapatkan tambahan pendapatan dari ikan-ikan yang mungkin mengalami mudah untuk ditangkaplah dengan kondisi seperti ini. Sementara itu, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mengecek kondisi debit air Sungai Brantas pasca dilakukannya flushing di bendungan Wlingi dan Lodoyo. Wali Kota Kediri mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kediri untuk tidak melakukan hal yang membahayakan saat mencari ikan. Siang ini saya bersama BPBD, kemudian dari PMI juga, ada dari Basnas dan juga dari TNI, kita melakukan survei karena ada kegiatan pelaksanaan flushing waduk dari Wlingi dan juga Lodoyo. Ini akan berdampak pada peningkatan debit, kemudian arus dan juga kekeruan air yang ada di sekitar Sungai Brantas, sehingga saya bersama beberapa tim dari BPBD dan juga TNI serta Basnas dan PMI ini tadi, kami memberikan himbauan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga bisa ketika terjadi pelaksanaan flushing waduk ini bisa
menghindari aktivitas atau tidak melakukan aktivitas di sungai karena ini berbahaya. Karena tahun lalu juga kejadian meskipun tidak di Kediri, di Tulungagung, tapi ditemukannya di Kediri. Kemudian 7 tahun yang lalu juga ada korban di kota Kediri. Dan bahkan tadi juga berdiskusi dengan Pak Joko, tahun lalu juga ada masyarakat yang saking antusiasnya sampai tidak bisa tidak bisa keluar dari sungai, tapi beliaunya selamat karena memang BPBD yang menolong. Petugas rencananya akan melakukan kegiatan flushing selama 5 hari ke depan. Dengan adanya kegiatan itu diharapkan dapat menambah daya tampung air di 2 bendungan tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, dan Kediri, Jawa Timur. Saudara, jasa penukaran uang pecahan real diserbu oleh calon jemaah haji di Kabupaten Kediri. Mereka mengaku penukaran uang dilakukan untuk berbelanja kebutuhan selama ibadah di Tanah Suci. Calon jemaah haji ini menyerbu tempat penukaran uang rial di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mereka antri satu persatu untuk mendapatkan uang pecahan rial. Petugas jasa penukaran uang menyediakan 230 paket. Setiap satu paket berisi 4.625 rial atau dapat ditukar dengan Rp1.600.000. Petugas menyediakan berbagai macam pecahan rial, mulai dari 5, 10, 100 hingga 500 rial. Petugas memasang tarif setiap 1 rial dihargai Rp4.600. Untuk penukaran uang hari ini, untuk penukarannya sangat antusias karena dilihat dari volume penukarannya sangat banyak. Jadi bisa dibilang sukses untuk penukaran hari ini karena dari genom pecahan besar sampai pecahan kecil semuanya banyak peminatnya. Oke, ada berapa Mbak kira-kira tadi yang menukar? Untuk penukar yang melakukan penukaran di atas 100 orang kurang lebih Pak. Jadi sudah lumayan banyak, sudah banyak Pak. Salah satu pendamping calon jemaah haji memilih menukarkan uangnya di tempat itu karena lebih mudah dan cepat. Nantinya, uang tersebut akan dipakai untuk membayar kebutuhan selama beribadah di Tanah Suci. Sedikit aja, cuma 3 paket. Kalau per paketnya sudah tertulis di situ. Rencananya mau dipakai apa itu Bu? Ya, rencananya kalau bisa ziarah yang belum ada jadwalnya bisa ziarah mandiri. Ya kalau di sini kan ya sudah antrinya juga nggak lama, soalnya nggak banyak yang antri. Sementara itu, calon jemaah haji di Kabupaten Kediri berkisar 1.092 orang. Nantinya mereka akan diberangkatkan dalam 3 kelompok terbang. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, musim haji membawa berkah tersendiri bagi pedagang perlengkapan haji di Kediri. Pasalnya, penjualannya meningkat hingga 20% jika dibandingkan dengan hari biasa. Calon jemaah haji ini membeli sejumlah pernak-pernik haji di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Mereka membeli perlengkapan haji untuk keperluan selama beribadah di Tanah Suci. Pedagang mengaku penjualannya meningkat hingga 20% lebih jika dibanding hari biasa. Jika hari biasa hanya mendapatkan uang 2 juta saja, kini momen ibadah haji meningkat mencapai 10 juta lebih setiap harinya. Pedagang menjual berbagai macam kebutuhan haji mulai dari jubah, sajadah, tasbih, hingga sandal. Perlengkapan haji yang paling ramai diburu oleh pembeli yaitu jubah, kacamata, dan topi. Pedagang menjual perlengkapan haji mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp300.000 tergantung barang yang dipilih oleh pembeli. Ya kaos yang ada saku, celana dalam, kacamata, topi, ya itu yang dibutuhkan. Karena memang itu kebutuhan untuk di sana. Kan di sana itu cenderung panas dan membutuhkan kacamata yang bisa meredam panas. Enggak tentu kalau di daerah lain kadang tuh sampai mendapatkan lebih dari 10 juta setiap hari. Sementara itu, salah satu calon haji mengaku telah mempersiapkan kebutuhannya jelang keberangkatan.
Ia membeli sejumlah jubah untuk ibadah di tanah suci. Beli ihram satu lagi soalnya ngelihat padatnya kegiatan sana, daripada nanti bingung nyuci mendingan saya ganti ihram aja. Terus juga nanti mau beli kayak gelas-gelas buat minum air zam-zam juga waktu ada tamu setelah kepulangan dari haji. Oke. Pedagang memprediksi penjualannya akan terus meningkat saat mendekati waktu pemberangkatan haji. Mengingat pemberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Kediri masih tanggal 2 Mei dan 14 Mei 2025 mendatang. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, senjata tajam ditemukan petugas saat melakukan pemeriksaan di dalam kamar tahanan Lapas Kediri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, petugas gabungan menggelar pemeriksaan Lapas kelas 2A Kediri. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah senjata tajam yang dinilai bisa membahayakan. Razia ini digelar oleh petugas gabungan mulai dari polisi, TNI, dan keamanan lapas di Lapas kelas 2A Kediri. Satu persatu kamar warga binaan disisir oleh petugas. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah benda terlarang seperti korek api dan senjata tajam. Barang tersebut disita petugas karena dinilai bisa membahayakan. Petugas akan mengusut siapa pemilik barang terlarang itu. Petugas juga sudah menyiapkan sanksi kepada pemilik barang terlarang tersebut. Lancip sekali loh. Piring, sendok ini sangat membahayakan bagi. Ini hanya berbentuk korek api, sendok, senjata tajam yang dibuat dari gagang sikat. Dari sendok ada kartu remi dan cukur jenggot. Alhamdulillah ini tidak ada HP, tidak ada narkoba. Saya bersyukur dan tetap ini kami usahakan kegiatan seperti ini tetap berjalan, baik dilakukan secara gabungan bersama ataupun kami laksanakan secara internal, baik dilaksanakan secara periodik maupun insidentil. Pemeriksaan itu digelar untuk menjaga kondusivitas di dalam Lapas Kediri. Ke depan, petugas akan memperketat pengamanan di Lapas Kediri. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, seorang wanita difabel di Kota Madiun, Jawa Timur, jago membuat wayang. Dari ketekunannya membuat wayang berbahan kulit dan kertas duplek, wayang buatannya telah laku dipesan hingga ke luar negeri. Hidup di atas kursi roda karena cacat bawaan tidak lantas membuat Herlin Susilowati, warga Jalan Imam Bonjol, Gang Jati Subur, Kelurahan Klegen, Kota Madiun, Jawa Timur, menyerah dan berpangku tangan saja. Berbekal ilmu yang didapat dari sang ayah, ia kini melestarikan kesenian wayang di sebuah sanggar, sekaligus membuat usaha pembuatan wayang berbahan kulit dan kardus duplek. Herlin mengawali usahanya sejak tahun 2001 silam. Awalnya ia hanya membuat gantungan kunci berbentuk wayang dari limbah kulit. Setelah dipasarkan ternyata banyak diminati oleh pemesan dari Madiun bahkan dari luar daerah. Kemudian ia mengembangkan kerajinan wayangnya dengan berbagai ukuran serta berbagai tokoh pewayangan. Tokoh wayang yang ia buat diantaranya Punokawan dan Pandawa V. Proses pembuatan mulai dari menggambar pola, memahat hingga pengecatan dan pengemasan wayang, selama ini ia juga turut dibantu oleh sang ayah Sujito. Wayang kulit karyanya dibanderol dengan harga mulai Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Sedangkan wayang kardus mulai Rp10.000 hingga Rp100.000. Untuk pemasaran, ia mengandalkan toko online, media sosial, serta sebuah lapak di kawasan Pahlawan Religi Center yang disediakan oleh pemerintah kota tempat ia tinggal.
Ia juga memasarkannya melalui jejaring UMKM disabilitas yang baru saja dibentuk sebagai wadah pemasaran produk para difabel di Madiun serta melatih keterampilan. Awalnya ayah saya membuat kerajinan wayang dari kulit-kulit yang besar itu. Kemudian tahun 2000-2001 saya lulus SMA itu, saya melihat banyak limbah kulit yang tidak terpakai, kan eman-eman kalau dibakar. Akhirnya saya mencoba bikin yang mini-mini untuk hiasan kunci, untuk sekat buku, untuk gantungan kunci, terus wayang mini. Herlin mengaku usai mengikuti berbagai event, hingga kini wayang buatannya telah laku dipesan ke berbagai kota di Indonesia dan bahkan dari luar negeri, seperti Amerika, Pakistan, Korea, Cina, dan Afghanistan. Dukungan kedua orang tuanya juga menjadi semangat di dalam ia berkarya selama ini. Ia juga mengajak para penyandang difabel lain untuk tetap semangat berkarya serta terus menggali potensi di dalam diri. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara Anda pecinta binatang reptil? Kalau iya, bearded dragon bisa menjadi salah satu pilihan untuk dipelihara. Di Kota Malang, seorang pemuda berhasil mengembangbiakan reptil ini. Dari penampilannya yang seram, reptil ini bisa menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah setiap bulannya. Bearded dragon atau naga berjanggut adalah salah satu jenis reptil yang saat ini banyak diminati untuk dijadikan hewan piaraan. Reptil yang memiliki penampilan seram mirip seekor naga menjadikan binatang ini mendapat tempat di hati para pecinta reptil. Hal inilah yang juga menarik perhatian Riko, warga Lokwaru Kota Malang. Tak hanya hobi, Riko juga membudidayakan naga berjanggut ini. Menempati sebuah ruangan, Riko membudidayakan bearded dragon sejak 2020 lalu. Ia bilang dalam mengembangbiakkan bearded dragon diperlukan perlakuan khusus, seperti tempat tertutup hingga pengatur suhu. Karena bearded dragon tidak menyukai suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas. Dalam sekali bertelur, satu indukan bisa menghasilkan 16 hingga 32 butir telur. Dengan perlakuan khusus, Riko bisa menetaskan telur hingga 95%. Dengan tingkat keberhasilan telur yang cukup besar, tak heran jika puluhan bearded dragon bisa terjual setiap bulannya. Anakan bearded dragon yang siap dijual menurutnya setidaknya harus berusia 2 bulan. Karena melewati usia tersebut, bearded dragon sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Perjalanannya sekitar 1 mingguan, kurang lebih 1-2 minggu. Nah, terus untuk telurnya sendiri itu untuk menetasnya itu sekitar 1 bulan lebih, maksimal di 2 bulan. Perlakuan telurnya sendiri nanti dipisah, dikasih tempat sendiri, dan untuk suhunya itu harus sesuai juga. Jadi dia nggak terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi untuk hangatnya itu harus pas. Dalam pemasaran, pemuda ini juga memanfaatkan pasar online. Selain Malang, Bogor, Surabaya, hingga Bali menjadi kota tujuan pemasaran bearded dragon ini. Dengan jenis yang bervariasi, naga berjanggut ini dijual mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp5 juta per ekornya. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, di Kediri memiliki berbagai macam wisata kuliner. Salah satunya yaitu mie kari macan marah. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV Kediri. Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak perakiraan cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.
Saudara, Kota Kediri memiliki berbagai macam kuliner mie seperti halnya Depot Mie Kari Macan Marah. Di depot ini, para pelanggan dapat menikmati kelezatan mie yang dicampur dengan gurihnya kuah kari spesial. Setiap harinya Depot Mie Kari Macan Marah di Jalan PK Bangsa, Kota Kediri ini ramai didatangi oleh pembeli. Mereka datang untuk menikmati kelezatan kuliner mie kuah kari. Meskipun depot ini baru dibuka sejak 4 bulan yang lalu, namun depot milik seorang pemuda berusia 34 tahun ini tidak pernah sepi dari pembeli. Kelezatan kuah kari membuat para pengunjung ketagihan untuk menikmati kuliner di tempat ini. Sang pemilik sengaja memilih kuah kari agar pelanggan dapat merasakan kelezatannya. Di depot ini, para pelanggan bisa memilih 2 menu. Menu pertama yakni mie kuah kari original dan mie kuah kari hitam. Proses pembuatannya diawali dengan merebus selama 2-3 menit. Setelah itu, mie tersebut dicampur dengan kuah kari yang telah disiapkan. Tak lupa, sang pemilik juga memberikan sedikit sayur dan telur agar menambah kelezatan kuliner mie kari. Tak ayal, ratusan pengunjung dalam setiap harinya datang untuk merasakan gurihnya rasa kuah kari. Tekstur mie-nya enak, sama karinya kerasa banget. Tadi mie mie kari telur. Oke. Nah, jadi memang yang kita jual itu spesifik ya, mie dengan kuah kari. Lalu di situ ada 2 pilihan untuk tipe kuahnya, yaitu kuah original dan kuah hitam. Terus harganya itu start dari 12.000 aja mas. Ya, dan harga tertingginya itu di 20.000. Nah, ya, yang jelas memang dari menu yang dijual, artinya varian menunya itu yang memang jadi pembeda. Karena memang mie kari sendiri kalau di-compare dengan yang lain di Kediri kan belum ada sama sekali. Jadi ketika kita berdiri itu otomatis sudah jadi satunya yang paling beda dibanding mie ayam yang lain. Menurut sang pemilik, jika akhir pekan atau hari libur, ia mampu menjual hingga 150 porsi lebih mie kari. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantongi pria berumur 34 tahun itu hanya dalam sehari saja. Depot Mie Kari Macan Marah ini buka pukul 11 pagi hingga 6 sore. Para pengunjung yang datang di sini biasanya dari kalangan pegawai hingga mahasiswa. Meski memiliki rasa kuah yang gurih dan lezat, namun harganya cukup terjangkau jika dibandingkan dengan yang lainnya. Para pembeli hanya mengeluarkan uang Rp12.000 hingga Rp20.000 saja untuk menikmati kuliner di tempat ini. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Iko Yunita mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas untuk diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.